ilmu santri itu untuk terjun di masyarakat harus punya 3 kelebihan Pak Yadu. Oh, oke. Jadi kalau ingin jadi orang di tengah-tengah masyarakat itu menurut guru saya Abah Imam harus punya ilmu. Nomor 1 harus punya ilmu. Terus yang kedua harus punya jabatan. Dan yang ketiga orang melihat itu harus punya harta. Ketika tiga-tiganya ini sudah dimiliki oleh seseorang, santri terutama, maka dipastikan dia akan jadi orang. Walaupun dia itu punya harta banyak tapi tidak punya ilmu, kayak buta di masyarakat, hanya pintar pintar cari harta saja. Tapi walaupun punya banyak ilmu, tidak punya jabatan, tidak punya harta, akan diklaim masyarakat itu hanya pintar teori saja. Jadi 3 elemen ini harus dimiliki oleh saya santri. Ke barokah pun Abah Imam. Iya, seperti itu. Jadi, terjun di masyarakat itu tidak hanya punya satu bekal ilmu saja. Itu. Maka santri itu dididik oleh kiai, oleh guru ketika di pondok harus rajin sholat tahajud, harus rajin sholat duha, sering sholat hajat, bahkan sholat tasbih, berzikir, sholawat, dalam rangka itu melancarkan semua cita-citanya baik di dunia maupun akhiratnya. Sama-sama diperoleh, Mas. Jadi dunia akhirat harus kita dapat. Jadi kalau hanya kaya dunia akhirat tidak dapat, ya arah hidupnya tidak jelas. Hanya akhirat saja, dunianya tidak dikejar juga, nanti terbengkalai juga dunianya. Jadi dunia akhirat harus punya. Makanya kalau santri itu memang bisa dikatakan wajib untuk jadi orang kaya. Karena apa? Kan sudah diajarkan sholat duha. Berarti kalau santri tidak kaya, dipertanyakan tidak pernah sholat duha berarti itu. Kan gitu kan. Kira-kira begitu kan? Iya. Tidak pernah sholat hajat, tidak pernah sholat tahajud. Ya sudah, di pondok sudah diajarkan berbagai ilmu oleh kiai. Itu makna dari 3 elemen yang tadi itu. Oh, sip. Iya, makasih ya. Sip. Jadi ilmu-ilmu itu sebetulnya sudah banyak dipaparkan oleh para guru-guru kita sebetulnya. Ada pepatah Arab itu kan yang berbunyi gini, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu gadan." Itu pepatah Arab. Artinya begini, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya cita-cita itu harus tinggi langit. Kalau ingin ngejar dunia betul-betul betul-betul semangat gitu, seolah-olah akan hidup selamanya. Itu dikasih kebebasan oleh Tuhan. Dan jangan lupa kita harus ingat mati, seakan-akan kita akan mati besok. Tidak hanya mengejar dunia saja. Kematian itu harus diingat bahwa tidak ada yang tahu, itu rahasia ilahi. Seolah-olah akan mati supaya besok. Kita punya antisipasi. Kata-kata Arab yang tadi itu sebetulnya agar kita antisipasi tidak hanya cinta dunia, tapi juga ingat akhirat. Karena tujuan kehidupan abadi itu ada di akhirat. Itu sebagai kontrol kepada kita, hati pikiran kita tidak hanya mencintai materi saja, tapi kehidupan kekal, perjumpaan kita kepada Tuhan itu menjadi tujuan yang abadi. Bahkan ada yang mengatakan, ada ulama itu ketika menjelang ajalnya itu bahagia. Karena apa? Dia itu senang berjumpa dengan Tuhannya, menganggap dunia itu kefanaan dan menganggap dunia itu belenggu. Tapi kita yang masih di tingkatan syariat ya berpikirnya yang rasional saja. Kita memanfaatkan dunia itu memperbanyak amal untuk bekal masuk kepada dunia akhirat. Kira-kira seperti itu.